Ketika kalian bikin formulir di Elementor Form, lalu klik submit atau send, ada notifikasi error. Gue akan kasih tahu cara mengatasinya. Hello everyone, selamat datang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan tutorial cara men-setting dan mendesain sebuah Elementor Form dengan baik dan benar, guys. Ya, mungkin video ini akan agak sedikit lebih panjang dengan video-video sebelumnya. Tapi gue harap ini bisa menjadi step terbaik untuk kalian men-setting tanpa adanya error ketika kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. So, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, kita bisa berdiskusi secara langsung melalui komunitas belajar WordPress yang ada di Telegram. Yang kedua, saya sangat merekomendasikan produk-produk yang ada di estechflow.com jika kalian ingin membeli versi Pro atau Premium dari sebuah plugin atau tema yang ada di WordPress. Yang ketiga, kita langsung aja mulai tutorialnya. Let's go. Di sini kita bisa menambahkan langsung ya elemen form dari Elementor Pro. Kalian drag and drop di bagian sini ya. Lalu kita masuk ke edit section dan lebarnya kita atur ke 500. Tapi gua punya yang lebih efisien lagi, guys. Kalian tambahkan section baru ya. Kalian klik 3 section dan ya di sini kita hapus, kita tambahkan lagi formulir. Lebih cakep ya. Kita masuk ke bagian setting, edit column, masuk ke style. Lalu backgroundnya kita setting ke putih. Lalu untuk border tipe solid, border width 1, border color BBB. Ya. Jadinya seperti ini. Oke, kita akan kasih margin di atas dan di bawah. Kita masuk ke edit section, advance, lalu marginnya 40 untuk top dan bottom. Kita kembali ke edit column, lalu masuk ke bagian border radius, kita setting ke 5. Jangan terlalu banyak ya. Tuh, jadi keren ya di bagian sisi pojok-pojoknya. Oke, kita masuk ke bagian box shadow. Di bagian sini, settingan box shadow, gua pakai hexa, klik hexa, dan gua kasih pagar lalu F5. Lalu untuk vertikalnya 10 dan blurnya 10. Gua akan lihat perubahannya. Tuh, lebih keren ya. Rada ada bayangan-bayangannya gitu ya. Biar kelihatan 3D gimana gitu. Oke, setelah itu sudah sampai di border saja. Lalu kita masuk ke bagian edit formulirnya. Kalian beri nama formulirnya adalah formulir pertama, versi 1. Lalu di sini kalian bisa pilih, kalian hanya gunakan label saja atau placeholder saja. Kita kasih contoh ya. Di sini kita labelnya hapus. Nah, jadi lebih simpel ya, ada placeholdernya saja. Tapi di bagian sini itemnya, item strip 1, item strip 2 gitu ya. Oke, hari ini kita menggunakan label saja. Gunakan salah satu aja biar desainmu lebih kece. Kita setting, placeholder kita hapus, placeholder kita hapus. Ya, jadinya seperti itu. Oke, apakah ingin mewajibkan semua formulir diisi? Oke. Kita akan masuk di bagian required. Ya, di sini kita masuk ke required untuk nama dan email. Oke, untuk message-nya kita nggak usah atau nonaktifkan. Di bagian sini kita juga bisa tambahkan item lagi. Kita klik item, lalu kita geser ke bagian paling atas. Nah, untuk nama kita ganti dengan username. Ketika kalian mengganti label, usahakan kalian juga mengganti ke bagian advance ini ya. Username kita copy, advance kita copy ya. Namanya username. Kita samakan semuanya biar gampang terorganisir. Email sudah cocok, message sudah cocok, mantap. Kita masuk ke item pertama. Item pertama kita kasih first name. Copy, masuk ke advance. Nah, di sini kan fieldnya jelek ya.
first name. Kita atur sendiri, first name. Ya, gua akan copy first name dan ganti dengan last name. Masuk ke advance, last name, seperti itu. Oke, ada first name, last name, username, email, dan message. Bagus banget. So, gua akan ganti first name dan last name menjadi satu baris dengan membaginya menjadi 2. Kita masuk ke content dan column width 50 untuk first name, lalu untuk last name juga gua samakan ke 50. Boom, seperti itu. Ya, lebih gokil. Lalu masuk ke bagian bawahnya, itu untuk required mark gua akan tunjukkan ya. Jadi ada label hitamnya untuk yang harus diisi. Masuk ke bagian button, gua akan setting ke bagian left ataupun ke justified. Terserah kalian, tapi untuk pada kesempatan kali ini gua akan setting ke justified. Untuk step button kita nggak usah atur karena kita nggak pakai item step ya. Nih item step di bagian sini ya. Tuh ada step-stepnya. Kita nggak pakai itu guys ya. Jadi gua hapus. Oke, lalu gua masuk ke bagian button lagi. Untuk settingan buttonnya seperti ini, gua akan scroll ke bawah, action after submit, gua akan tambahkan email 2 di sini. Collect submission adalah ketika kalian mengunjungi bagian dashboard, di bagian Elementor, lalu submission, itu dia akan masuk ke database WordPress kalian dan kalian bisa ekspor ke CSV ya. Jadi gua aktifkan aja collect submission email 1 dan email 2. Lalu di bagian sini kita masuk ke settingan email. Nah, di sini gua akan kasih tahu cara men-settingnya agar bisa terkirim dengan bagus ya. Kalian masuk ke Plex atau si panel kalian membuat email baru, create email address ya. Di sini kalian bisa tambahkan misal di sini care@sonyberbagi.com, lalu eksternal email address itu email address yang kalian pakai saat ini @gmail itu loh ya. Lalu passwordnya kalian setting, lalu konfirmasi lagi untuk mailboxnya defaultkan dan kalian tinggal setting, klik OK. Dan akan muncul seperti ini guys ya. Kalian untuk membukanya kalian klik icon open webmail di sini. Klik aja. Tuh, masukkan passwordnya, password yang telah kalian buat. Gua paste, login, dan boom, gua udah masuk ke webmailnya. Tuh di bagian sini help@sonyberbagi.com. Oke, kita samakan aja, kita setting guys. Klik di bagian icon sini, yaps, manual setup help@sonyberbagi.com. Gua copy, lalu gua paste. Oke, lalu kalian bisa setting di sini untuk subjeknya, subjek email ya maksud gua. Lalu untuk from email ini kan email@sonyberbagi.com, ini kita ganti samakan dengan yang ada di atas yaitu help@sonyberbagi.com. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah, masuk ke email 2. Di settingan email 2 ini agak berbeda ya. Kita masuk ke form field. Lalu masuk ke bagian ini, kita hapus dulu untuk stepnya, sip. Masuk ke bagian email. Nah, advance shortcut-nya kita copy, lalu masuk ke email 2. Ini adalah email pengunjung kalian ya. Jadi sama-sama menerima email dari formulir yang telah diisinya gitu. Lalu untuk bagian sini from email ini kita samakan dengan yang ada di paling atas yaitu help@sonyberbagi.com. Secara otomatis reply to-nya itu akan berganti. Boom. Kalau tidak terganti kita copy aja lalu paste. Ya, seperti itu. Kita cek emailnya udah bagus ya. Save. Masuk ke additional option. Setelah itu karena kita nggak pakai step ya,
step kita lewati, kita masuk ke additional option. Untuk custom message kalian bisa gunakan bahasa Indonesia ya di bagian sini ketika formulirnya sudah selesai dibuat. Untuk your submission was successful kita akan ganti nanti aja ketika kita testing ya. Masuk ke style, column capsnya 10, row capsnya 10, spacingnya 0 untuk labelnya ya. Lalu text colornya biarkan. Lalu typography juga biarkan, margin color biarkan, yang akan kita setting adalah di bagian field. Border width-nya 1, kita kasih border color-nya adalah BBB. Dengan border radius kita samakan yaitu 5. Oke, lalu untuk text color di bagian sini agak kita gelapin dikit, yaitu agak hitam ya. Jadi ketika diisi tuh warnanya hitam. Kalau misal kalian pengen warna biru gitu agar agak mainstream gitu kan ya, boleh. Tapi kita sarankan pakai hitam aja. Gitu ya. Kita masuk ke bagian button. Nah, di bagian button sini kalian tinggal atur warnanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Text color. Terus yang pengen gue ganti adalah di bagian weight-nya. Gue kasih ke 400. Boom, jadi keren. Lalu untuk bagian previous button ini kita nggak usah setting karena kita nggak pakai step ya. Untuk hovernya gue akan ganti background colornya adalah transparan. Lalu text colornya adalah hitam ya. Kita butuh yang namanya border width. Oke, kita setting ke border color sini, samakan hitam. Lalu di bagian sini border colornya hitam juga. Yaps, masuk ke normal, border radiusnya 5. Lalu kita lihat ketika kursor kita arahkan sync. Keren banget bang. Keren banget bro. Yap. Lalu kita masuk ke message-nya itu kalian bisa atur. Ketika sukses itu biasanya warna hijau, lalu untuk error biasanya warnanya merah ya. Kita ganti aja biar anti mainstream, warna ungu. Untuk inline message color ini kalian bisa setting ya, kuning. Jangan kuning kocak, ini aja lah. Lalu kalian masuk ke bagian konten lagi, masuk scroll ke bawah ke bagian bottom. Nah, di sini guys, untuk settingan submit button kalian bisa atur kirim sekarang atau subscribe. Nah, itu ya. Kita bisa juga tambahkan icon di sini. Kalau subscribe biasanya ikonnya adalah bell. Oke, sync. Bellnya yang bagus dong. Bell. Insert. Keren banget gitu kan. Taruh posisinya di sebelumnya atau selanjutnya. After lebih keren bro. Icon spacing 10. Bagus banget. Keren banget coy. Gila. Kita coba publish. Oke, kita coba preview changes. Boom. Keren banget, tapi di sini gua mau kasih padding di buttonnya. Oke, kita masuk ke bagian edit form, lalu style. Oke, bagian button. Di sini gua mau kasih text padding, guys. Text padding, tuh. Text paddingnya berapa ya? 15. Oke, 15. Gua publish dan teksnya agak lebih gede ya. 10 aja, bro. 10 aja. Oke. Publish dan boom, keren abis bro. Jadi kita langsung aja coba ya. Untuk first name-nya @cloud, lalu username-nya @cloud, emailnya cloud@gmail.com. Message-nya ini adalah testing yang luar biasa. Subscribe, jebret. Wow, your submission was successful. Keren banget.
kita akan lihat di bagian submission kini. Yups, sudah succeed. Di sini action statusnya centang ya. Kita lihat. Wow, first name tadi gua isi teh dan lain sebagainya di sini. Ini adalah testing yang luar biasa. Dan ada settingan yang paling penting yang tidak boleh kalian lupakan, yaitu settingan dengan menggunakan plugin WP-Mail SMTP. Oke, gua kasih tahu di bagian sini tuh kalian perlu yang namanya plugin WP-Mail SMTP. WP-Mail SMTP. Ya, pluginnya seperti ini ya. Lalu kalian klik, lalu kembali ke dashboard aja dan ikuti settingan yang gua rekomendasiin ini guys ya. Masuk ke bagian menu, lalu untuk bagian setting sini kalian klik menu WP-Mail SMTP ya. Di bagian sini primary connection. From mail kalian samakan ya dengan yang ada di sini help sonyberbagi.com. Oke, lalu untuk from email on, from name Sony Berbagi, first name juga on kan. Untuk return path gua off kan, dan mailernya klik di other SMTP. Untuk other SMTP sini, untuk SMTP hostnya kalian masukkan domain kalian. Lalu enkripsinya kalian klik SSL, secara otomatis SMTP portnya adalah 465. Auto TLS kalian aktifkan, authentication juga kalian aktifkan, dan untuk SMTP username yaitu email webmail kalian yaitu help@sonyberbagi.com. Lalu untuk passwordnya adalah password yang kalian buat sendiri di bagian sini tuh apa tadi gitu ya, diingat-ingat ya. Oke, setelah itu kalian bisa save setting dan boom, kalian bisa membuat sebuah formulir menggunakan Elementor Form dengan mendesainnya dengan baik dan mengkonfigurasinya agar bisa terkirim dengan sangat baik juga. So, itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Jika kalian ingin membuat sebuah website tapi nggak punya waktu, kalian bisa kunjungi stechcloud.com biar gua bantu. Gua Om So pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Ciao brother.